Depan gerak. Tegak berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah biasa. Oke, kita hari ini pembelajaran olahraga. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, Pak mau tanya, siapa yang tadi berangkat ke sekolah pamit dengan orang tuanya? Ayo, tangan. Oke, pamit semua. Oke, bagus. Cukup. Jadi anak-anak, sebelum kita keluar dari rumah, baik itu mau main atau menuntut ilmu, itu kita harus pamit dulu dengan orang tua. Kalau misalnya bapak tidak ada, sama ibu. Kalau ada, pamit dengan keduanya. Kalau tidak, dengan kakak atau dengan siapa yang ada di rumah. Oke, paham? Oke, ya. Oke, hari ini kita akan belajar olahraga tentang salah satu materi, yaitu lompat jauh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebagai insan yang beriman, marilah kita sama-sama berdoa, memohon agar dalam pembelajaran diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan dan keselamatan. Oke, untuk memimpin doa, Pak, silakan untuk Eza, silakan pimpin rekan-rekannya untuk berdoa. Doa dimulai. Jihan, Tasya, Jessica, Rivaldo, Eza, Kalen, Rasul, Fauzi. Jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari salah satu nomor dalam atletik, yaitu pembelajaran lompat jauh. Oke, sebelum kita masuk ke lompat jauh, ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya materi kita apa? Apa? Masih ingat? Lari jarak pendek atau jarak dekat. Nah, jadi berhubungan dengan materi
lompat jauh itu kita akan melakukan awalan. Awalan itu berupa lari ke arah tumpuan atau bala tumpu sebelum kita melompat. Nah, jadi di sini Pak akan menjelaskan dulu apa-apa saja yang diharapkan bisa kalian capai setelah mengikuti pembelajaran ini. Itu tujuan dari kalian belajar lompat jauh itu yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi gerak dasar jalan, lari, melompat, dan mendarat pada lompat jauh. Yang kedua, menjelaskan kombinasi gerak jalan, lari, melompat, dan mendarat. Yang ketiga, menganalisis kombinasi gerak dasar jalan, lari, melompat, dan mendarat. Yang keempat, mendiskusikan kombinasi gerak dasar jalan, lari, melompat, dan mendarat. Yang kelima, mempraktikkan kombinasi gerak dasar jalan, lari, melompat, dan mendarat pada lompat jauh. Oke, jadi sebelum kita memasuki pembelajaran untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita, cinta tanah air kita kepada negeri, kita sama-sama akan membacakan Pancasila. Oke. Yang mungkin siapa yang akan memimpin? Jihan. Oke, Jihan. Jadi kita akan membacakan Pancasila. Silahkan berdiri, semuanya berdiri. Jadi, semuanya berdiri, ayo berdiri. Jihan itu memulai memimpin. Jadi apa yang diucapkan Jihan nanti kita sama-sama membacakan. Bisa? Oke, ya silakan Jihan mulai. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebersamaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, silakan duduk kembali. Baiklah anak, pembelajaran kita yaitu lompat jauh. Ada yang tahu apa manfaatnya lompat jauh dalam kehidupan sehari-hari? Halo? Oke, jadi baik sekali. Jadi lompat jauh itu salah satunya manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kan di sini di rumah kalian mungkin ada got, tahu got. Nah, jadi kalau misalnya got itu lebar, itu kan pasti kita akan melompat ya, melompati got. Nah, itu adalah salah satu bentuk manfaat lompat jauh dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, selanjutnya kalian amati, Pak akan memutarkan video. Silakan kalian amati video pembelajarannya. Jadi nanti dari video pembelajaran ini Pak minta
Nah, mengenai kombinasi lari dan lompat ini cukup jelas ya anak-anak. Kita lanjutkan untuk kombinasi jalan, lari, dan lompat sekarang. Anak-anak masih seperti tadi bisa menggunakan rem tangan ya, kardus atau benda lain ya. Kemudian anak-anak silakan berjalan. Lalu setelah berjalan ya, berlari. Selanjutnya melompat ketika melewati rintangan. Jadi ketiga gerakan mulai jalan, lari, dan lompat ini anak-anak lakukan dalam satu rangkaian kegiatan ya. Itu anak-anak untuk kombinasinya. Nah, selanjutnya anak-anak untuk kombinasi gerakan melompat dan mendarat. Itu anak-anak seperti yang di sini ya. Untuk gerakan lompat anak-anak bersiap di satu titik ya. Seperti ini ya, bersiap melompat. Kemudian mendarat ya, untuk melompat tempatnya anak-anak bisa menggunakan tempat yang tidak berbahaya, bisa di rebutan atau mungkin di pantai ya, atau anak-anak jika rumahnya dekat dengan pantai. Jika tidak ada, kalau tidak ada tempat pasir yang bisa digunakan seperti tempat jauh seperti itu ya. Nah, kalau tidak ada ya disesuaikan dengan kondisi anak tadi. Nah, ketika anak-anak sudah bersiap, lalu silakan melompat dan mendarat seperti ini ya. Gimana anak-anak bisa diikuti ya. Nah, kita ulangi lagi ya, melompat dan kemudian mendarat seperti ini. Nah, pastikan anak-anak bisa mendarat dengan sempurna. Untuk bisa mendarat dengan sempurna, tekniknya bagaimana anak-anak? Ya, anak-anak harus bisa menjaga keseimbangan ketika anak-anak mendarat tadi ya, dan perhatikan posisi atau perkenaan kaki ketika mendarat ya. Nah, tumpuan kaki dipastikan ya dengan kaki yang cukup kuat ya mendarat dan seperti ngepel atau memantul ya, agar bisa meredam lompatan dari atas ke bawah sehingga bisa mengurangi resiko cedera. Itu anak-anak untuk kombinasi melompat dan mendarat ya. Nah, selanjutnya anak coba memperhatikan kombinasi semuanya tadi ya, belajar jalan, lari, dan lompat, tentunya pada lompat jauh. Nah, sebelum anak-anak coba atau melihat contoh berikut, anak-anak coba simak dulu ya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam praktikal atau teknik lompat jauh ya. Yang pertama ya, anak-anak menentukan titik awal sebelum melakukan kombinasi berjalan dan lari. Jadi anak-anak tentukan dulu ya titik awal. Lalu perhatikan kombinasi langkah berjalan dan berlari sebagai awalan. Selanjutnya lakukan kombinasi berjalan, berlari, dan menuju pada lompat. Selanjutnya perhatikan sikap badan di udara saat melayang di udara ya. Dan yang terakhir adalah perhatikan posisi kaki dan badan saat mendarat di pasir seperti yang Pak Guru sampaikan tadi ya. Itu hal-hal atau 5 poin yang perlu anak-anak ketahui sebelum mencobanya. Nah, anak-anak sekarang anak-anak coba lihat contoh berikut ya. Jadi anak-anak contoh di sini ya, dimulai dari gerakan berjalan ya, kemudian titik tertentu lari ya, berlari dan melompat menuju bak pasir ya.
atau diskualifikasi. Nah, ini dalam sebuah pertandingan. Sudah ditonton tadi videonya. Nah, jadi itu adalah pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, yaitu kombinasi antara jalan dengan lari, lari dan melompat, melompat dan mendarat. Oke, jadi setelah kalian melihat video tadi, Pak mau tanya, oke, apakah kalian tahu apa itu lompat jauh? Jihan? Apa itu lompat jauh, Jihan? Melompat di bak pasir. Oke, jadi lompat jauh itu adalah melompat ke dalam bak pasir atau melompat di bak pasir. Oke, selanjutnya, pernahkah kalian melakukan lompat jauh? Pernah nggak melakukan lompat jauh selama ini di sekolah? Pernah. Oke, nah, terus menurut kalian setelah kalian lihat video tadi, itu dari gerakan lompat jauh tadi, yang mana yang menurut kalian itu sulit dilakukan? Saat mau melompat, Pak, takut kelewatan menginjak batasnya. Oke, nah benar. Jadi biasanya yang menjadi kendala atau kesulitan itu adalah saat akan melakukan olakan atau tumpuan. Jadi sebagai contoh di gambar ini, di sini ada garis hitam. Ini adalah batas terakhir kaki menumpu sebelum mendarat di bak pasir. Nah, jadi biasanya itu saat kita akan melakukan olakan di sini, itu biasanya ada yang takut lewat, ada yang melompat di sebelum bak, ya kan? Nah, itulah yang menjadi kendala dalam lompat jauh. Oke, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan tentang belajar lompat jauh? Ada yang ingin kalian tanyakan tentang lompat jauh? Oke, jadi sebenarnya mungkin masih bingung ya karena kalian hanya melihat video. Nah, jadi nanti setelah ini kita akan berbaris lapangan, membentuk barisan, terus kemudian kita akan peregangan dan pemanasan yang akan dipimpin oleh ketua kelas Eza yang akan pimpin nanti. Jadi setelah ini kita akan menuju ke lapangan. Jangan lupa bawa kertas dan pena jika ada sesuatu yang menurut kalian penting untuk dicatat. Oke, untuk kalian pahami, jadi nanti ada lembar kerja kelompok. Jadi nanti Pak minta kalian diskusikan secara kelompok. Nanti kelompoknya akan Pak bagi setelah kita melakukan peregangan dan pemanasan di lapangan. Jadi nanti hal-hal yang penting menurut kalian di selama pembelajaran kalian catat. Jadi nanti akan didiskusikan secara kelompok dan kemudian hasil diskusinya itu akan kalian paparkan ke dalam lembar kerja seperti ini. Jadi nanti Pak sudah siapkan lembar kerjanya seperti ini. Jadi nanti kalian akan menuliskannya ke dalam sini. Setelah itu di akhir pembelajaran nanti kalian dalam setiap kelompok itu akan diminta untuk membacakan apa yang sudah kalian tulis atau yang sudah kalian diskusikan. Oke, sebelum kita ke lapangan, Pak ingatkan lagi, di masa yang pandemi saat ini kita harus tetap melaksanakan 3M. Yaitu ada yang tahu apa itu 3M? Memakai masker, menjaga jarak. Memakai masker. 2, Menjaga jarak. menjaga jarak. Yang ketiga, Mencuci tangan. mencuci tangan. Jadi 3M untuk mencegah terjangkitnya virus corona sesuai dengan anjuran pemerintah, kita itu harus menerapkan 3M setidaknya, yaitu yang pertama memakai masker. Jadi memakai masker, yang kedua itu
menjaga jarak, jadi jangan berkerumun atau berkumpul. Jadi menjaga jarak 1 sampai 2 meter, teman-teman. Yang ketiga, mencuci tangan. Baiknya mencuci tangan itu dengan sabun. Jadi nanti kalau kalian pulang, jangan lupa sebelum kalian makan atau kalian masuk ke dalam rumah, itu lepas tas, lepas baju, cuci tangan terlebih dahulu, baru kalian melakukan aktivitas yang lain. Paham? Bisa diterapkan di rumah? Ya. Jadi sekarang silakan Eza pimpin teman-temannya, kita menuju ke lapangan. Nanti Bapak tunggu di lapangan, jangan lupa bawa kertas untuk mencatat hal-hal yang penting, kertas dan pena. Oke, silakan menuju ke lapangan. Ya, baiklah. Selanjutnya kita akan melakukan peregangan dan pemanasan. Peregangan itu tujuannya untuk meregangkan otot biar tidak kaku, biar tidak sakit. Terus pemanasan itu biar badannya tidak cedera. Jadi setelah diregangkan, denyut jantungnya ditingkatkan biar tidak terjadi cedera. Oke, selanjutnya untuk memimpin peregangan dan pemanasan, Pak minta Eza pimpin kawan-kawannya. Silakan Eza, ke depan. Oke, baik. Gerakannya mulai dari kepala tundukkan ke bawah, hitung 1 sampai 8. Hitungannya pakai jeda 1, 2, 3. Oke, hitungnya sama-sama ya, siap? Oke, yuk tundukkan kepalanya bawah. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya toleh ke samping kiri. Ya? Samping kiri kalian. Kalau bisa sebelah sana. Oke, siap. Hitung. Ayo, ikuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya ke sebelah kanan. Ayo, situ. Yuk, hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke, selanjutnya perhatikan tangan Pak. Tangan kanannya arah sana, tangan kirinya pegang. Tangan kanan, tangan kirinya juga pegang. Ya, Pak, ya. Oke, yuk hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah, oke, tangannya disatukan. Dorong ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong ke samping kiri. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan. Ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang pegang ujung kakinya. 1, 2, Kakinya lurus, 3, kakinya lurus. 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Angkat kaki kanan. Angkat kaki kanan. Kaki kanan. Kaki kanan kalian. Nah. Angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan. Sila. Jangan diturunin. Ayo. Latih keseimbangan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ganti kaki kiri. Kaki kiri, angkat sama sekali. Depan dulu. 1, 2,
7, 8. Susun. Dua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buka kakinya, lebar bahu. Oke, buka. Pegang lututnya. Pegang lututnya. Nah. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tetap lihat bahu kanan kalian turun. Nah, yuk, turun. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gantian satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang ke sebelah kanan. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Nah, sekarang biasa ngadep ke balik. Oke, tangannya di pinggang. Hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kali 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8. Hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8. Baru stop gerakannya. Paham? Oke. Dimulai dari tundukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang toleh ke samping kanan dulu. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi. 8. Nah, sekarang samping. Perhatikan dulu gerakannya, kakek. Kalau Pak suruh mulai, baru mulai. Oke. Perhatikan gerakan Pak dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa? Oke, yuk mulai. Hitung mulai. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke. Sekarang hadap kanan gerak. Hadap kanan. Nah, gerakannya tahu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Tangan kanan di atas. Gerakannya perhatikan dulu. Tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang huruf S. Perhatikan dulu ya. Gerakannya dorong ke samping. Oke, siap? Tangan kanan di atas. Kanannya. Kanan. Nah, oke. Siap? Hitung mulai. 1, 2, ganti. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke. Sekarang perhatikan gerakannya. 1, 2, 3, 4. 2 kali 8. Oke, siap? Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, cukup. Sekarang tadi kan, oke, Eza silakan kembali ke barisannya. Tadi kan kalian sudah lihat tayangan video tentang lompat jauh yang kita lihat tadi. Nah, sekarang Pak minta 2 orang dari kalian untuk melakukan gerakan lompatan sesuai apa yang kalian bisa. Oke, yang pertama Pak minta Nadila. Oke, Nadila, jadi ini adalah balok lompat
Nah, ini adalah balok lompat. Sekarang silakan sesuai yang Nadia lihat tadi, silakan lakukan gerakan lompat tadi. Yuk, mulai. Oke. Yang kedua, karena tadi Putri, jadi sekarang yang Putra. Pak minta Fauzi. Yuk, Fauzi. Oke. Nah, silakan kembali. Lagi. Ya. Dah. Tanyong sekarang. Oke, catat di, silakan buka catatannya, Nah, jadi tadi dari gerakan yang sudah dilakukan oleh Nadila dan Fauzi. Ayo tanya. Jadi gerakan yang sudah dilakukan oleh Nadila dan Fauzi tadi, apa yang bisa kalian temukan atau apa yang kalian temukan? Tasya, bagaimana? Apa menurut Tasya gerakan yang dilakukan tadi? Gerakan yang dilakukan Nadila tadi? Tasya? akan melambat, Pak. Oh iya, jadi pas lari awalan awalan Nadila tadi lambat ya. Yuk, komentar selanjutnya dari siapa? Ada lagi? Rasul? Fauzi tadi kakinya lewat batas, Pak. Oke. Ya tadi kaki Fauzi tadi itu melewati batas yang Pak kasih tanda kardus itu ya. Jadi kalau dalam pembelajaran itu namanya diskualifikasi. Nah, oke, ada lagi pendapat yang lain dari yang dilakukan Nadila dan Fauzi tadi? Jessica? Nadila waktu mendarat tidak dengan dua kakinya. Oh ya, jadi Nadila tadi tidak jongkok ya, pas mendaratan langsung lari. Nah itu adalah gerakan atau gaya yang salah menurut aturannya Nadila ya. Oke, nanti bisa kita perbaiki. Terus ada lagi yang lain? Kalian? Oke, nah jadi tadi itu saat Fauzi tadi melakukan itu kan Fauzi terjengkang ke belakang. Nah itu kalau dihitung jangkauannya itu sudah mengurangi hasil lompatan yang dilakukan oleh Fauzi. Jadi harusnya Fauzi dapat lebih jauh, tapi karena badannya itu jatuh ke belakang, jadi yang dihitung adalah bagian yang paling belakang yang menyentuh bak pasir kalau di bak pasir. Nah oke, selanjutnya kita menurut kalian bagaimana caranya agar tidak melewati balok tumpu seperti yang dilakukan oleh Fauzi tadi kan di sini ada balok lompat. Itu bagaimana caranya agar tidak melompat? Ada? Jadi salah satunya itu melompat sebelum batas seperti yang dilakukan oleh Nadila tadi ya. Jadi melompat sebelum batas jadi biar tidak melewati garis batas. Nah, terus ada lagi pendapat yang lain? Bagaimana caranya agar tidak melewati balok tumpu? Jessica? Sering berlatih, Pak. Ah ya, jadi sering-sering latihan ya. Jadi kalau kita sering-sering latihan, itu nanti akan terbiasa dengan sendirinya. Ada lagi pendapat yang lain? Okta mungkin? Menghitung langkahnya biar tidak melewat baris. Oh ya, jadi dihitung, dikira-kira ya, dikira-kira misalnya dari sini sampai ke balok lompat itu misalnya 2 langkah atau 3 langkah setelah melompat. Jadi 2 langkah atau 3 langkah sebelum melompat itu kita sudah siap-siap. Jadi kira-kira 3 langkah lagi itu kita akan melompat. Oke, dah. Jadi simpulannya untuk melompat jauh ini agar tidak melewati itu yang pertama kita harus sering-sering latihan. Terus yang kedua kita mengira-ngira, jadi berapa langkah lagi kita akan menuju ke balok lompat. Nah jadi hari ini kita akan belajar yang pertama itu kombinasi dari gerak dan jalan. Jadi jalan dan lari, jadi nanti Pak kasih batas, jadi jalan terus akan berlari melewati kardus-kardus yang nanti akan Pak siapkan. Oke, jadi sekarang Pak akan menyiapkan lebih dahulu bentuk kegiatan yang akan kita lakukan. Silakan nanti kalau misalnya ada hal-hal yang penting silakan kalian catat, nanti kita akan diskusi kelompok. Baiklah, selanjutnya kita akan memulai dengan kombinasi gerak. Kombinasi itu berarti
melakukan gerakan yang lebih dari satu. Jadi kalau kalian tadi memperhatikan video, di situ ada namanya kombinasi gerak jalan dan lari. Jadi dari jalan kaki jalan biasa, terus kemudian lari. Terus kemudian ada nanti lari dan melompat, ada melompat dan mendarat, terus kemudian baru mengkombinasikan dari jalan, lari, melompat dan mendarat. Nah, sekarang kita akan memulai dengan tahapan yang pertama yang paling mudah, jalan dan lari. Bisa kan kalian jalan dan lari? Nah, jadi di sini ada 4 penanda atau pakai kardus. Jadi nanti dari tempat kalian berdiri sekarang, kalian jalan. Setelah melewati kardus ini, itu kalian lari mengelilingi kardus. Pak kasih contoh sekali, perhatikan. Saya dari tempat kalian jalan, terus kemudian lari, keliling, lagi. Jalan. Yang sudah melakukan baris di belakang. Terus kemudian yang belakangnya maju. Jadi startnya dimulai dari sini, gantian, Fauzi, Nabila, terus kemudian Eza, terus selanjutnya ke belakang. Oke, paham? Ya. Yuk. Aba-aba fluid, lari. Oke, siap? Siap, Nabila? Jalan, baru lari. Jalan dulu sampai sini baru lari. Oke, cukup. Nah, sekarang kombinasi berikutnya. Nah, oke, tadi kan sudah berjalan dan lari. Nah, sekarang gerakan selanjutnya itu berlari dan melompat. Oke, melompat itu dengan satu kaki. Lompat namanya. Kalau loncat dua kaki awalannya. Oke, paham? Oke, jadi Pak praktekkan sekali. Kemudian secara bergantian sama saya tadi. Dari Fauzi, Nabila, terus dilanjutkan yang lain. Oke, jadi bentuk gerakannya di situ ada kardus sebagai penanda. Jadi kalian melompati kardus. Bisa? Paham? Oke. Pak kasih contoh gerakannya. Jadi lari dan lompat. Oke, lari. Oke, lari dan lompat. Oke. Gerakan selanjutnya nanti dulu. Pokoknya yang penting lari dan lompat dulu. Oke, siap? Paham? Mulai, Fauzi. Oke, lanjut, Nadila. Yuk, bisa.
sekarang gerakan kombinasi selanjutnya yaitu melompat dan mendarat. Nah, sekarang karena sekarang sudah ada gerakan mendarat, jadi gerakan mendaratnya dengan 2 kaki. Oke, perhatikan Pak akan lakukan sekali. Kalian perhatikan. Jadi dimulai dengan 1 kaki, kanan atau kiri boleh, tergantung mana yang kaki terkuat kalian. Oke, kalau Pak kaki kanan. Jadi ini sebagai penanda batas, 1 kaki menginjak tapi tidak boleh lewat. Oke, perhatikan gerakannya. Dari sini, dari melompat dan mendarat. Mendarat, jongkok. Paham? Jadi dengan kedua kaki dan jongkok. Oke, sekali lagi Pak contohkan. Perhatikan. 1 kaki, kanan atau kiri boleh, dan mendarat. Paham? Oke, yuk. Sekarang mulai. 1. Yuk, angkat kakinya. Yuk, selanjutnya. Pak, ngapain yang aja, oi. Jangan lewat kaki. Nah, oke. Yuk. Kakinya dah. Lanjut. Udah, senyum. Sudah. 1 kaki. Lanjut. Yuk, lompat. Lanjutnya. Yuk, mulai. Lama jam. Nah, ini katakan dia itu. Nah, jadi itu tadi merupakan kombinasi dari 2 gerakan. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan kombinasi gerakan sampai selesai, yaitu dari jalan, terus kemudian lari, terus kemudian melompat, terus kemudian mendarat. Jadi di sini Pak kasih kardus. Jadi nanti kalian melompat sebelum kardus. Oke, melompat sebelum kardus. Penanda ini itu tanda dari mulai kardus ini kalian lari sampai ke melompat ke sana. Oke, perhatikan. Pak kasih contoh. Misal dari tempat kalian. Oke, perhatikan. Jadi jalan. Terus baru lari. Baru lompat. Mendarat. Paham? Jadi jalan sampai kardus lari. Melompat sebelum kardus. Baru mendarat. Sudah dipahami? Ya. Mulai. Jalan. Oh, good. Jalan, leher. Jadi pas mendarat dengan 2 kaki yo, dua-duanya mendarat. Oke, yuk. Bisa. Ada? Itu loncat namanya. Yuk. Oke, Jauh. yuk. Hai. Cuma ini ham. Oke. Jadi, ya perhatikan, tolong perhatikan. Jadi kegiatan pembelajaran kita untuk aktivitas lompat jauh itu sudah selesai. Jadi dari kombinasi dari kalau kalian konsep itu urutan bagaimana cara melakukan itu dari awalan jalan. Memang kalian jalan biasa, terus kemudian lari, terus kemudian sampai pada balok tumpu. Kalau misalnya di bak lompat itu nanti ada balok itu adalah tolakan. Jadi tidak boleh melebihi tolakan. Jadi misalnya ini tolakan itu maksimal. Nah, ujung kaki sejajar dengan garis itu tolakan maksimal.
tidak boleh lebih. Lebih sedikit dinyatakan dis. Itu berarti lompatannya walaupun jauh tidak dihitung. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari di rumah, nanti kalian pelajari, bayangkan bagaimana cara melakukan. Kalau secara konsep atau secara gerakannya itu kombinasinya dari mulai jalan, yang paling mudah jalan, terus kemudian lari, terus kemudian melompat. Nah, setelah melompat mendarat dengan kedua kaki, saat melompat menggunakan satu kaki. Kesulitannya dari yang Pak catat di sini itu kalian masih kesulitan dalam menentukan titik lompat. Ada yang masih melompat dengan dua kaki, jadinya bukan lompat tapi loncat ya kalau dua kaki awalannya. Jadi pada pertemuan berikutnya Pak akan memberikan materi-materi selanjutnya. Oke, ada pertanyaan untuk belajar lompat jauh hari ini? Tidak. Nah, jadi Pak ulangi lagi pembelajaran kita yaitu lompat jauh. Salah satu manfaatnya yaitu kalau misalnya ada got, kalian dikejar anjing atau dikejar oleh binatang-binatang lain, ada got, jadi kalian tidak terjun ke dalam got tapi melompati got. Itu adalah salah satu fungsinya. Oke, paham? Paham. Ada pertanyaan? Nah, jadi silakan kalian bawa lagi catatan kalian tadi. Kita akan kembali ke dalam kelas. Kita akan menuliskan hasil diskusi tadi. Kita akan menuliskan hasil pembelajaran kita secara kelompok di dalam kelas. Kemudian nanti setiap kelompok akan membacakan hasil diskusinya. Nah, sebelum kita mengakhiri aktivitas fisiknya, kita akan pendinginan. Jadi tadi kan sudah peregangan dan pemanasan. Jadi kalau misalnya posisi badan kita masih panas, terus kemudian kita langsung istirahat, itu akan terjadi kram pada kaki atau anggota tubuh lain. Jadi setelah kita melakukan aktivitas, maka kita dianjurkan untuk pendinginan. Nah, sekarang pendinginan dipimpin lagi oleh Eza, Pak pandu lagi. Oke, silakan Eza. Jadi tangannya ke atas, jinjit kakinya. Oke, goyang-goyangkan tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang perhatikan. Eza ngadep sini tak bisa. Nah, oke, perhatikan gerakannya. Badan dibungkukkan, tangannya seperti mengayun. Oke, Pak hitung ya. Bisa? Seluruhnya dimulai dari kanan dulu. Jadi 1 langsung kanan. Oke, siap? Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, cukup. Sekarang silang. Kaki kanannya disilang ke depan. Oke, silang. Gerakannya masih sama saja tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gantian kaki kiri yang di depan. Oke, siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang perhatikan gerakannya. Kaki dibuka lebar, selebar bahu. Oke, gerakannya. 1, 2, 3. Jadi kanan, tengah, kiri. Oke, yuk, coba hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Nah, oke, sekarang kakinya jinjit sini. Tangannya baik. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, cukup.
putar tangannya ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, cukup. Sekarang silakan kembali ke kelas, bawa catatannya masing-masing. Kita akan bagi kelompok dalam 4. Ini silakan. Ya, baiklah. Tadi kita sudah menonton video, sudah melihat contoh melakukan lomba jauh, sudah, terus kalian sendiri melakukan kombinasi lomba jauh, sudah. Nah, sekarang Pak minta kalian secara berkelompok mendiskusikan yang sudah kalian lakukan, yang sudah kalian amati tadi, terus kemudian yang sudah kalian lakukan. Pak bagi di sini ke dalam 3 kelompok. Yang pertama Nabila, Kenangan, Fauzi, Eza, itu kelompok 1. Kelompok 2 Okta, Jessica, Rivaldo, Rasul, yang terakhir Jihan, Tasya, dan Palem. Nah, jadi sekarang kelompok 1, untuk kelompok 1 pindah ke sebelah kiri, Pak. Yang namanya kelompok 1 pindah sebelah kiri. Kelompok 2 di tengah. Kelompok 2 kan kelompok 2 4, 2 di sini, 2 di sini. Kelompok 3 sebelah sini, Jihan, Tasya, Palem. Kelompok 3 sebelah sini. Kelompok 2 di tengah sini. Itu 1, 2, 3, 4. Lokasi. Oke. Ini kelompok 1. Tulis kelas 5, tanggal dan nama-namanya. Kelompok 2. Ini dan kelompok 3. Kelompok 3. Ini silakan nanti kalian tulis ini kelas, tanggal dan nama kelompoknya. Udah? Silakan tulis yang sesuai dengan diskusi kelompok kalian. Yuk, silakan tuliskan kelompok. Oke, sudah, silakan kalian. Duduk di bangku. Duduk di bangku. Ini. Jadi itu jangan lupa kelas 5, tanggalnya 2 Juli 2021. Oke, silakan. Tadi kan Pak sudah suruh catat kan. Nah, sekarang catatannya itu dituangkan ke dalam itu. Oke. Pak kasih waktu 5 menit untuk menuliskan hasil diskusi ya. Ya. Catatan yang hasil tadi.
kelompok ya. Pak kasih waktu 5 menit. Oh, waktunya sudah 2 menit. Yuk, duduk masing-masing. Yuk, silakan diskusikan dan tulis hasilnya. Yuk, silakan ditulis. Nanti masing-masing dari kelompok satu orang membacakan di depan. Suaranya. Sudah. Kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3 sudah belum? Yuk, waktunya 1 menit lagi, silakan tuliskan. Suaranya. Sudah? Ayo, sudah? Nah, sekarang kita kelompok 1 diwakili oleh Eza ya. Eza, silakan bacakan, maju ke depan, bacakan hasil diskusinya. Ayo, kelompok yang lain siap, nanti kelompok 2, kelompok 3 siap. Oke, kawan-kawannya perhatikan, dengarkan apa yang disampaikan Eza. Cara untuk mengatasi kesulitan yang dialami. 1. Agar melompatnya tidak lewat garis, sering latihan melompati kardus. 2. Sering mencoba biar terbiasa. Sudah? Oke, dah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, kelompok 2 sudah? Nah, kelompok 2 teman-teman silakan maju ke depan. Yuk, silakan bacakan.
lambat sewaktu melompat. Sering latihannya melompat tak biar kakinya kuat. Oke, tangan lo, kamu doang. Nomor 3 sudah? Silakan bacakan. Ayo, silakan salah satu maju ke depan bacakan. Ayo, ayo. Ayo, ayo, maju depan. Ayo, betul, yuk. Majukan, bacakan hasil diskusinya. Sering dia terbiasa. Dua awal lari Bacakan. Ya, kita tepuk tangan untuk nomor 3. Sudah? Hasil kelompok tadi, diskusi kelompok tadi. Nah, sekarang ini ada soal Pak bagikan. Itu ada soal. Oke, jadi satu kali sudah? Ya, waktunya 5 menit ya. Oke, waktunya 5 menit. Silakan dipilih jawabannya yang benar. Ya, yuk waktunya pakai lagi. Silakan dikerjakan. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan ya.
Sudah, yang sudah boleh silakan kumpul ke depan. Kumpul ke depan sini. Yang sudah. Nah, silakan. Udah, Pak. Ya, Oke, belum, silakan. Waktunya 2 menit lagi. Ya. Suaranya tolong, ya. Jan, kembali lagi ke tempat dulunya, Jan. Silakan kembali ke tempat dulunya. Sudah? Oke, suaranya. Nah, jadi hasilnya ini tadi sudah Pak koreksi. Itu ada 3 orang yang belum lulus KKN. Jadi nanti Pak kasih tugas ke 3 orangnya karena pelajaran kita hari ini waktunya sudah hampir habis. Jadi nanti Pak kasihkan tugas untuk yang belum lulus. Jadi ada Rasul, Tasya dan Okta ya yang belum lulus ya. Nanti karena waktu belajar kita hampir habis, jadi nanti Bapak akan memberikan penugasan untuk kalian membaca menjawab soal lagi. Dan oke, suaranya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini itu tentang lompat jauh, materi lompat jauh, Jihan. Jadi materi kita tentang belajar lompat jauh hari ini selesai. Pada pertemuan yang berikutnya kita akan masih dalam materi yang sama. Materi yang sama, materi itu lompat jauh, tapi dengan pembelajaran yang berbeda. Nanti kita akan belajar tentang permainan tradisional engklek. Ada yang tahu? Tahu. Engklek tahu? Tahu. Nah, jadi nanti kalian pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar bermain engklek. Nah, nanti di rumah kalian silakan tanya-tanya dengan orang tua, dengan kakak, dengan tetangga bagaimana tentang permainan engklek. Jadi untuk pembelajaran hari ini selesai. Pada pembelajaran yang akan datang kita akan mempelajari tentang permainan tradisional engklek yang nantinya akan kita hubungkan dengan lompat jauh. Jadi karena tadi kan masih ada yang kesulitan dalam menentukan titik tumpu. Nah, kita akan belajar engklek. Mudah-mudahan dengan permainan engklek kalian bisa lebih baik nilainya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, silakan Eza pimpin doa teman-temannya. Kita akan mengakhiri pembelajaran. Silakan Eza dipimpin. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
pembelajaran hari ini Pak akhiri. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Baiklah, Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.